Halo, Anda masih mendengarkan podcast NF Literasi bersama saya Setio Nugroho. Saya dulu berpikir bahwa untuk mendapatkan self-awareness, saya perlu melakukan tes ini dan itu untuk membantu menemukan jati diri saya. Dan itu benar. Sekarang banyak sekali ya tes-tes yang sangat membantu untuk mapping, yaitu seperti tes TV, personality plus, talent mapping, dan lain sebagainya. Kemudian saya berpikir bahwa setelah kita memahami kepribadian dan jati diri kita sesuai dengan self-awareness-nya, ya sudah, kita jalani sesuai itu dan bodo amatlah orang mau bilang apa. Dan ternyata pendapat saya ini tidak sepenuhnya benar. Nah, ini lucu juga ya. Kehidupan saya banyak berubah 2 tahun terakhir karena saya menemukan sisi dari self-awareness yang selama ini belum saya maksimalkan. Oke, itu adalah dari sisi self-awareness. Dan kemudian ketika kita akan mencari role model dalam hidup kita, baik itu bisnis, kepribadian, maupun apapun itu yang ingin kita on the track gitu ya, maka berikut adalah 5 tips efektif untuk menyerap ilmu dengan cepat dari ahlinya ahli. Oke, belajar adalah kebutuhan penting baik dalam pendidikan formal maupun di dunia kerja profesional. Dengan berkembangnya tuntutan, banyak orang merasa perlu mempelajari hal-hal baru untuk bisa achieve di setiap challenge-nya, termasuk bidang-bidang yang mungkin belum mereka kenal sebelumnya dan sangat blind spot istilahnya gitu. Meskipun terdengar sulit, proses belajar akan menjadi lebih mudah jika dilakukan dengan cara yang benar. Ya itu, dengan cara yang benar intinya gitu ya. Jadi nggak asal bisa terus setengah-setengah gitu ya. Salah satu cara efektif adalah dengan belajar dari orang yang tepat, yaitu mereka yang sudah ahli dan malang melintang di bidangnya. Ini akan memastikan Anda mendapatkan pengetahuan yang benar-benar dibutuhkan secara optimal. Gimana sih cara agar belajar Anda berjalan lancar dan efektif? Nah, ini akan kita share segera ya. Oke. Siapkan ruang untuk pengetahuan baru. Kalau istilah lamanya tuh kosongin gelas. Setiap ketemu orang baru tuh kosongin gelas, udah kosong aja, kita kayak bodoh sebodoh-bodohnya gitu ya. Karena jika Anda memiliki kemauan kuat dan sikap positif sejak awal, mau mendengarkan, deep listening, meskipun ini bukan pelajaran formal ya kayak di sekolah gitu satu arah, persiapkan diri Anda sebaik mungkin. Pilih waktu yang tepat untuk belajar agar benar-benar fokus dan antusias gitu. Selama belajar pastikan Anda tenang dan fokus agar mudah menyerap informasi. Sediakan ruang di dalam pikiran Anda untuk menerima pengetahuan baru dan hindari sikap merasa sudah tahu atau acuh tak acuh, terutama hal-hal yang belum Anda kuasai. Dengarkan lebih banyak dan ajukan pertanyaan pada waktu yang tepat. Jadi jangan motong pembicaraan mentor juga ya gitu ya. Mendengarkan bagaimanapun adalah kunci dalam proses belajar. Fokuslah apa yang disampaikan. Kalau perlu catat, journaling, buat kesimpulan-kesimpulan kecil jadi lebih akurat. Akan tetapi jangan jadi pendengar yang pasif juga. Nanti dikira mentornya nanti udah ngerti ya mas, belum pak, dah gitu, udah jelasin panjang lebar. Jadi ajukan pertanyaan di waktu yang tepat, terutama hal-hal yang kurang Anda pahami secara detail gitu ya, sehingga ini menciptakan interaksi. Percayalah, belajar dengan interaksi itu lebih mudah masuk ke kepala gitu. Selanjutnya, terbuka terhadap masukan. Masukan itu selalu menjadi hal positif ya untuk Anda berkembang. Jangan melihatnya sebagai kritik, terutama jika datang dari ahlinya ahli atau di bidangnya gitu ya. Ketika ada masukan ya pasti itu akan menambah hasanah tersendiri dalam pemaparan mindset ataupun membuka mata Anda lebih terang lagi gitu. Saring pengetahuan dan tetap jadi diri sendiri gitu ya. Jadi apapun yang Anda pelajari, mungkin tidak semua akan relevan dengan kebutuhan Anda, namun bukan berarti menolak saran atau menolak semuanya. Pilih dan saring pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan aja. Apa sih kebutuhan kita tuh?
kita mau jadi expert di bidang apa sih gitu ya. Kemudian combine, gabung keterampilan lama dan keterampilan atau pengetahuan baru. Belajar bukan semua tentang menyerap informasi, tetapi juga tentang mengaplikasikannya. Jika Anda sudah mendapatkan pengetahuan baru, langsung praktek deh itu dalam kehidupan nyata. Jangan kebanyakan ilmu, nanti kebanyakan ilmu daging nanti busuk juga kan di kulkas gitu. Kemudian tunjukkan kemampuan terbaik Anda ya, dengan menerapkan pengetahuan baru tersebut untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Karya yang dihasilkan bisa menjadi ukuran kesuksesan dalam belajar. Apakah much better ataukah malah kok gini-gini aja gitu kan, bisa terukur tuh evaluasi. Dengan tekad yang kuat Anda mampu mewujudkan hasil yang luar biasa gitu ya. Jadi belajar dari orang yang tepat dengan cara yang cerdas. Belajar dari orang kompeten adalah cara efektif untuk mendapatkan pengetahuan baru. Proses ini lebih optimal jika Anda menjalankan dengan cara yang benar sejak awal tentunya. Tetaplah bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru agar Anda selalu meningkatkan keterampilan dan kemampuan knowledge di berbagai bidang. Syukur-syukur bisa jadi generalis. Kalau memang mau jadi spesialis ya sudah, hanya fokus di dalam satu niche saja, di dalam satu expertise saja. Gitu teman-teman ya. Jadi hopefully di Senin pagi ini semoga menjadi inspirasi untuk banyak teman-teman semua di luar sana yang ingin bagaimana belajar dari ahlinya ahli. Itu tadi beberapa tuntunan yang sudah saya kerjakan sendiri sih sebenarnya gitu ya. Jadi jangan pernah merasa tahu, karena banyak blind spot yang kita tidak bisa atau yang kita tidak pahami secara mendalam gitu ya. Kadang tahu sedikit tentang banyak hal itu juga nggak bagus juga ya. Tahu banyak tentang satu hal juga kurang relevan gitu, karena kebutuhan semakin dinamis di zaman yang serba cepat dan serba AI ini. Oke, hopefully bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di NF Literasi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu intip di NF Literasi, karena pasti selalu ada yang baru setiap harinya tentang konten-konten yang bervalue gitu ya. Sampai bertemu lagi di NF Literasi. Dadah.